おい、録音されてるじゃん、また。もちろん。あとは、Facebook、YouTube で入れます。Ilmu ini kapan lagi, coy? Nathan. Ini Nathan Sang juga, Nathan Sang ini beliau juga Jeff coordinator and Nihongo Partners punya teman ya. Dia juga bisa bikin grup. Tadi ada Nova Noviati Sensei, itu kalau kalian mau ngambil N2 tahun ini, silakan beliau buka kursus buat tahun ini. Jadi kalau kalian mau ngambil kursus, nggak apa-apa, karena topik hari ini juga JLPT. Atau Japan Language Proficiency Test. Wih, mantap. Ini tangan saya dari itu dulu. Ini bagus juga nih. Ini saya hari ini posting di 10 grup. Kalau kalian mau nanya, silakan nanya saja. Jadi bebas. Saya suka sekali. Hai, Nusang. Tocang. Konbawa. Konbawa. Natasha, ini beliau udah hampir mati ya. Dia kerja terus, nggak berhenti-berhenti. Saya baru bilang katanya kalau kamu mati terus, negara juga nggak peduli sama kamu. Makanya di makam kami, taman makam pahlawan. So desu ne. Nih, abunai deh sekarang. Tapi pekerjaannya mulia. Mulia, tapi cuma disyukurin buat apa, coy? Syukurin begitu. Setidaknya kasih tahu ilmu lah. By the way, gue nggak voice lagi. Video call soalnya Dedeng di sini. Lagi Dedeng. Kita hari ini cek dulu sampai jam 20.00. Sandra Sensei sudah Johnny Sensei sudah hadir. Sanjuni. Ya karena waktunya beliau sangat hibishi ya di Jepang, beliau juga tidurnya on time, nggak kayak saya. Daijoubu desu. Nah, ada pertanyaan nggak? Mau nanya-nanya dulu, hari ini ngapain? Si Diki kok bukannya namanya warung? Banyak banget alasannya. Kumaha? Ada Om Chandra. Oh, ada si Chandra. Doci, Doko. Gue Chandra sampai sekarang belum pernah lihat mukanya, soalnya. Desi nih. Enggak sih. Oke, kita tunggu 5 menit lagi dan kita mulai ya. 27. Hai Neni Sang. Te Neni. Itu Ani Chandra Sang, Kak? El Novianti 9. Ini sensei juga. Ada Bang Heru. Maaf ya tangan gua hari ini. Tapi ini lebih terorganisir daripada yang terakhir loh. Yang terakhir tuh tangan gua sampai kebas coy. Mas. Kesian. Heru Senpai. Heru Senpai. いやいや、だから、コホストやめてくださいよ。大丈夫です。私は手伝ってください。いやいやいや。タコさん似ているよ。40年目が悪いになるよ。急にコホストになって。これはレイさんの言うこと。お願いするか、あなたたちはジャピン先生とヘル先生とコホストになる。いやいや、今日はちょっとラジオ決めたかったんで、コホストにやめてください。コホストはどう？私はそろそろ動画あまり出たない。Interesting. Kata yang kemarin. Hai. Oke, pertama-tama aku lupa sama Johnny Sensei. Sebentar, Johnny Sensei. Konbawa. Konbawa. Kita tunggu sampai 50 ceritanya sebenarnya. Gue cuman sarikan hari ini 50 sih. Inka Pongking kakak. Ina Pongking kakak.
Banyak banget papat cancel. Baik, atau sambung. Untuk ini hari kalian bagaimana kah? Kyou wa dou desu ka? Ii ichinichi desu ka? 大変です。仕事ばっかり。じゃあ休んでください。そうですね。大変です。今日はあまりなんか今日の話はあまり重くないと思います。簡単な言葉です。Nah, kenapa ini kemarin ada yang nanya kita minta bagaimana supaya rutin? Saya belum tahu rekan-rekan di sini mau rutin atau enggak. Tujuannya ini tadinya bicara dengan dengan Herusang, katanya ini sebenarnya seperti Kaiwakai atau kalau misalnya Oshaberi kalau katanya si Nathan Sensei. Cuman saya mau ngadain Oshaberi Kai. Ini saya mau ngadain mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali tadinya ya, supaya kita bisa latihan kaiwa. Di sini jangan kalian diem doang. Kalian harus banyak ngomong. Speaker-speakernya saya coba ada di Jepang saat ini. Bapak Sensei, Inabo Pentau sudah hadir. Oh, ini. Hai. Ato 1分です。8時5分。はい。こんばんは。皆さん、お元気ですか？元気です。あ、いいね。お疲れ様です。私はリキです。私はちょっとこの本作りました。Saya penulis, kalau bagi yang belum tahu saya, baru kenal saya salah satu penulis di Alex Media, termasuk kisah anak cerita anak Jepang 12 series yang terbit di Alex Media. Cita-cita saya dulu, lulusan saya jadi SPD atau sarjana penuh derita, ya lulusan Unika Atmajaya. Atau dari Fakultas Kedokteran Ilmu Perzinahan. Seperti itu kurang lebih. Mantap. Saya demen jadi guru, cuman saya nggak demen gajinya, saya kurang demen sebenarnya. Berapa gajinya? Gajinya saya kurang demen. Maaf ya bagi rekan-rekan profesi dosen maupun guru seperti Heru Elakasang maupun Nathan Sensei. Tapi kita bercanda aja. Saya bukannya namanya akhirnya saya ganti warung. Tujuannya adalah kita di sini semua bisa berbicara dengan santai, dengan senang, dan bertanya lebih tahu di Jepang. Kemarin di 50 grup WA, kemarin ada yang ngadain Zoom juga, ternyata katanya sedikit di luar dugaan katanya. Nah, daripada gue yang ngomong jelek, tampang gue juga nggak bagus, nggak kayak yang di sinetron-sinetron, kita undang langsung orang Jepang. Hai, konbanwa, Johnny-san. Sensei, kikoemasu ka? Konbanwa. Oh, ii ne. Minasan, o genki desu ka? Oh, ii ne. おかげさまで元気です。おかげさまで。今って42名参加されてるんですけど、皆さん日本できるんですか？はい、できます。はい、日本語話してます。少ししかできません。しかし、全然わかりません。全然わからないのに日本語です。 Ini semuanya posisi di Indonesia. Ya, Oh, senseinya bisa bahasa Indonesia? 日本にいるんだよ。 Ada berapa orang yang di Jepang? わかんない。 Harisan lagi di Jepang. Ada beberapa ya? Oh. Ada. Yang di Indonesia dari kota mana aja? Bandung. Bekasi. Cirebon. Papua. Oh, di luar Pulau Jawa ada juga ya? Manado. Bekasi. Oh, irasemase. Papua. すいません。じゃあ、そしたら皆さんってどうして日本語を勉強したいんですか？日本へ行きたいから、行きたかった日から本に行きたいから。あ、日本に行きたいから。日本で留学したかったから日本にいね。るから。女のために。女のために。おい。おあれパパ先生はどこに消えた？逃げた。いますよ。パパ先生。逃げた。パパ先生は消えた。見えない。いや、いるよ。います。います。
いなくなっちゃった。くれてます。すごいよ。しょうがないね。 40人。40 42名. no. Ada 42 orang. パパ先ちゃいすぎ。生隠れてます。いや、無理だよ、あんな大きさで。大きい。大きい。でも、ラジシャ本日ミだねは私は大きいよ。あの大きさ高じゃなくて、でも広いです。広すぎるね。はいねじ。ゃあ、これ、どうしますか、パパ先生。はい、すみません。なんか、お客様が来ます。Kali ini kita mau bicara dengan Johnny Sensei yang sedang berada di Jepang. Johnny Sensei, 今はどこにいらっしゃいますか？お、名古屋です。お、いいね。今はお名古屋名古屋で名古屋か。何度ぐらいですか？え名古屋でもう何度一度お願いしますですか？あ、今ね、どうだろう。あ、今ね、もう7度ですね。暖かいおいいね。暖かいですね。暖かいですか？暖かいですよ。 7度私7札幌に住んでましたよ、先生。札幌マジで寒い札幌、じゃあ札幌だとちょっと比べないですね。さすがに寒いよ。信じまんわ。札幌だとどうですかね、氷点下、マイナス5とか、マイナスですね。ほとんどマイナスですね。お昼もですか？そうです。行きたかったな、札幌。まだ行ったことないです。札幌すごくいい街ですね。ですよね。北海道一番有名な街ですね。あれ、今、日本ジャピン。日本ジャピンはあれ、どこにいるんですか二つぎと言います。二つぎと言いますです。あ、二木ですか？二つぎ。二つ木ですか？お、で、はい今どこにいるんですか？今の長野県の塩尻です。長野県の塩尻。塩尻市。あーはい。あれ、あそこなんかわさびファームありますよね。おー、豊島ですね。あれ有名なところです。お前ら行きますか？みんな日本語さすが素晴らしいですね。私は全然できません。日本語が食べられません。これも、私もわかりませんよ。私も日本語読めません。研修されてる皆さんの日本語すごくうまいです。そうですね。全然。日本語美味しいですね。Oke, kenapa saya pilih hari ini? Kenapa Johnny Sensei, kenapa bisa hari ini saya pinjam? Sebenarnya kejadiannya lucu. Jadi kemarin ada satu grup namanya grup Wakarimasen Sumimasen. Terus beliau ngajar di situ. Nah, tapi dulu beliau tuh bikin YouTube, saya udah follow. Dan tapi saya nggak ngerti, ternyata beliau ganti nama. Terus saya bilang, Sensei kok kamu mencuri YouTube orang ya? Gue bilang gitu, coy. Tapi beliau nggak marah. Beliau nggak marah dan beliau akhirnya gue ajak ngomong. Oh ternyata dia mau menarik gitu. Dan ternyata kemarin konten yang terakhir itu menarik banget. Kontennya tentang bagaimana lulus N1 dalam waktu 8 bulan. Nah, それ知りたい。すごい。nih. 知りたいね。それは夢先の中生についでですか？て聞きたいんですよ。 Nah terus kan gue bilang sebagai orang yang belajar bahasa Jepang, gue bilang gue mau lulus N2 aja nggak mungkin. Dia bilang katanya nggak mungkin, kamu yang males kata dia. Bener juga. Kayaknya mustahil Sensei kalau 8 それ bulan. は無理です。無理ね。 Ya, ya. Wah, Ya, ini, 無理って言葉はないって。 いや、 ini だけど kelihatannya 夢の中では多 ada 分できる sedikit よ。 misunderstanding ya. ちょっと誤解があるようです。 Nah, makanya kita ngundang Iya. beliau supaya beliau langsung bisa menjelaskan sama kita nih. 期待して Ya, ます。 jadi ya, jadi saya bukan sensei ya, bukan sensei. Jadi saya cuma ikut-ikut grup WhatsApp aja supaya bisa tahu tentang perkembangan Indonesia. Ya, jadi bukan sensei. Jadi ya sebenarnya juga masih belajar bahasa Jepang sampai sekarang. Saya bukan sensei. Ini bagaimana ya? Mau topiknya gimana ya? Untuk belajar bahasa Jepang gimana gitu topiknya? 息をどうやって語学できるかっていうテーマじゃないですかね。ね Oh, でもその8ヶ月その前に、今は日本は大変じゃないのでね、ニュースでコロナはすごい、なんか降ってますけど、なんか今、だからtadinya, sorry, gue bingung otak gue. Corona. Jadi intinya, iya maaf ya, karena jadi kebagi dua.
di Jepang ini sekarang sedang pandemi juga. Yang tadinya Jepang kemarin di awal-awal mereka tidak mau menutup sekolahan, mereka membiarkan sekolah tetap jalan. Mereka membiarkan semua fasilitas umum terbuka katanya, karena mereka dengan beraninya ngomong katanya fasilitas mereka, rumah sakit kecil mereka udah sama benar-benar kayak profesional. Tetapi kemarin berapa hari yang lalu ada berita yang luar biasa, Jepang mulai menutup diri untuk dari luar ke dalam Jepang. Itu pertama. Yang kedua, gue dengar dari Johnny Sensei sendiri, sekarang sudah mulai work from home. Nah, aku mau tanya sedikit, mungkin teman-teman ada yang mau tahu. Di Indonesia juga bedanya berarti. di Jepang sama di Indonesia, work from home-nya tuh bagaimana sih? Iya, biasanya lewat online. Online. Kalau daring seperti Laptop Indonesia. biasanya. Iya, jadi kalau di Jepang itu ya sebenarnya basically kan mau work from home, tapi tergantung industrinya juga. Jadi kalau misalnya bukan orang yang kerja di kantoran, itu mau nggak mau kadang-kadang mereka harus pergi ke kantor karena mereka harus ya kalau mereka nggak ada di kantor nggak bisa kerja. Nah, jadi sebagian kalau perusahaan-perusahaan besar mereka ya karena ada kekuatan secara finansial. Jadi mereka tuh bisa kasih pegawainya kerja di rumah dan mereka percaya. Tapi kalau kadang-kadang perusahaan yang kecil itu mereka kadang-kadang nggak percaya dengan employee-nya. Jadi mereka mau employee-nya tetap datang ke kantor setiap hari. Nah, kemudian bedanya sama Indonesia kalau saya lihat ya ini memang sekarang dia udah barusan hari ini ya dia keluarin ada 11 prefektur. Dia bilang ya benar-benar urgent. Jangan sebisa mungkin jangan keluar dari kota kita. Misalnya sekarang saya di Nagoya kan, jadi saya mau ke Osaka. Jadi pemerintah itu encourage kita jangan keluar dari kota Nagoya. Tetap Nah, tapi kalau misalnya kita pergi ke Osaka atau ke kota lain, nggak didenda. Jadi itu mereka hanya minta dari kesadaran diri kita sendiri. Iya, di Jepang tuh nggak bisa kita pemerintah Jepang tuh nggak bisa apa namanya Mas Diki tuh apa Sensei di Jepang tuh kan nggak ada peraturan buat ini ngelarang tuh nggak ada. Lockdown dia nggak ya. Iya, PSBB itu nggak. Ya tapi ya bagusnya luckily kalau dibandingin dengan kita Indonesia. Jadi ya boleh dibilang di Jepang itu seluruh orang Jepang itu lihat dari secara average dibandingin dengan negara berkembang, Jepang itu masih meningkat. Dan karena pendidikan dari kecil, jadi begitu dikasih perintah sama pemerintahnya, rata-rata mungkin 80% langsung nurut. Memang ada yang nggak nurut, tapi yang nggak nurut itu persentasenya itu sedikit. Iya, jadi saya lihat ya perbedaannya hanya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kenapa 11 prefektur itu udah dibilang state emergency, tapi bukan totally lockdown ya, jadi dia benar-benar minta kesadaran dari penduduknya. Itu karena ada beberapa rumah sakit itu di daerah Tokyo, jadi jumlah bed-nya itu udah hampir full. Nah, makanya dari sana mereka berikan perintah ya, jadi jangan keluar dari kota masing-masing ya, itu dianjurin sama pemerintah. Kurang lebih seperti begitu. Oke. Nah, itu sekarang kita udah tahu ya, pandemi. Bagi kita yang berada di Indonesia, tolong juga jaga kesehatan. Kenapa juga, kasihan juga banyak banget TKW teman-teman kita yang sedang mau magang, Kensusei ataupun mau magang, ternyata tidak bisa pergi ke Jepang saat ini karena kondisinya Jepang sudah mulai menutup. Dan kemarin sempat dikirim 26 orang Indonesia Kensusei, ternyata dari yang berangkat bareng-bareng di Indonesia tes normal, begitu nyampe Jepang 20 kena COVID. Aku nggak ngerti apakah di sono rapid testnya beda atau gimana, aku nggak gitu ngerti. Tetapi ya itu kita saling bantu aja. Nah itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi kita sudah tahu kondisi di Jepang. Sekarang COVID ini banyak banget berita yang isinya negatif. Kemarin di Indonesia ada pesawat yang Sriwijaya. Nah, ya kasian banget. Betul. Jadi kita mau dengar. Tapi sebenarnya di balik corona ini ada chance. Kenapa? Ternyata setelah gue lihat, satu, di Jepang itu dulu terkenal dengan, gue punya bukan? Bukan.
dulu di Jepang itu terkenal nomor 1 mati karena kerja, ya kan ya. Tapi sekarang sudah turun ke nomor 5 atau 5 besar. Kita dikalahkan oleh Hong Kong, Jepang. Jadi sekarang chance kalian pergi ke Jepang lebih menarik lagi karena pekerjaannya tidak sesusah yang kita dulu bayangkan gitu ya. Nah, berikutnya sekarang orang Jepang kan, maaf ya, mungkin ada yang lewat karena corona, makin butuh tenaga kerja asing dari luar. Jadi ini bagi kalian yang masih muda, chance besar banget supaya ke Jepang. Ya. Nah, berikutnya sebentar lagi ada beasiswa Mitsuhi Busan, ada beasiswa Ajinomoto, ada beasiswa Kyoto University kemarin, ya. Jadi ini sangat berguna banget. Nah, sekarang salah satunya caranya supaya kita bisa tembus beasiswa itu, seperti misalnya Nihongo Mantapu, adalah kita mengambil JLPT untuk tingkatan yang lebih baik, yaitu kalau bisa, kalau nggak salah, itu dia ngambil N2, maksudnya ya, Mitsuhi Busan ya. Apa Sensei freeze? Iya nih, maaf ya, freeze ta. Koe mas, ka watashi no koe. Ada juga. Hai, Yoku kikoimasu. Hai, ne. Nah, nanti kalau mau ngomong silakan angkat tangan, kita juga mencegah ada. Kayaknya timbul tenggelam ya tadi, freeze. Ya. Oke. Nah, kita sekarang beasiswa lagi banyak banget. Ada Mitsuhi Busan, ada Kyoto University, ada Ajinomoto, ada kemarin sekarang Max kalau nggak salah juga udah mulai dibuka lagi, sudah pendaftaran. Dan ingat, di orang itu sistemnya adalah kalau kamu daftar sekarang, kamu baru berangkat tahun depan. Jadi itu berguna banget menurut saya, bisa banget kamu ambil. Persyaratannya yang paling utama biasanya adalah orang yang sudah bisa bahasa Jepang dulu. Bisa bahasa Jepang itu tahu dari mana? Kalau mereka bisa ambil JLPT. Ya, terutama kayak misalnya Nihongo Mantapu atau Mas Jerome, dia ambil N2. Nah, N2 aja di Indonesia menurut saya udah salut banget, udah keren. Nah, sekarang kita akan dengarkan sendiri dari Pak Joni. Dia katanya waktu kecil bandel, tapi kok bisa ya di Jepang tuh bisa dapat N1. Dia makan apa di sana sebenarnya? Yuk kita dengerin langsung ya. Sekarang saya lagi share PowerPoint, bisa kelihatan? Bisa kelihatan PowerPoint? Bisa. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Di sini bisa. Oke. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Ini kebetulan saya punya channel juga YouTube, namanya Inabo Kenka. Jadi mungkin kalau teman-teman mau cari tinggal diketik Inabo Kenka di YouTube. Ini sebenarnya salah satu resolusi saya. Kira-kira 6 bulan yang lalu ya. Jadi kebetulan ya, karena saya bingung juga gitu, karena mau kejar mimpi yang baru. Kebetulan saya udah lama di Jepang, dan kurang lebih setiap tahun itu saya berusaha untuk buat mimpi ya, mimpi apa, cita-cita apa yang saya mau capai. Ternyata ya syukur satu-satu saya bisa capai. Kemudian setengah tahun yang lalu saya buat satu mimpi lagi, karena saya itu makin lama merasa kayak gaptek. Jadi saya pengen tahu gimana sih cara buat YouTube. Kemudian ya mungkin suatu saat saya bisa share pengalaman saya ke teman-teman. Makanya saya buat channel Inabo Kenka. Ini sekarang saya lagi oke. Ya basically ini ceritanya ya topiknya itu tentang kisah pertualangan anak-anak Indonesia di Jepang. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau bisa ngintip coba lihat, itu saya pernah ketemu ini ya, Raja Tempe. Ada yang tahu Raja Tempe di Jepang? Ada yang pernah dengar? Iya, pernah dengar, tapi namanya siapa ya? Dulu di Kyoto itu, juga. Pak Rusto. Iya, Pak Rusto itu adalah orang yang pertama kali saya interview. Pak Rusto ini, beliau ini sangat-sangat profil. Saya kagum sekali dengan cerita beliau. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat, bisa lihat di channel YouTube saya. Jadi saya diundang ke pabrik tempe dia yang ada di atas bukit. Wah, ini benar-benar saya salut, karena beliau itu dia mengejar mimpinya itu benar-benar dari nol ya. Jadi dia dulu katanya
kerja di Indonesia, kemudian di hotel ya, kemudian dia ketemu dengan istrinya, kemudian dibawa istrinya ke Jepang. Jadi Pak Rusto ini modal dari zero dia datang ke Jepang. Tapi karena dia punya mimpi yang sangat besar, dia tidak bisa bahasa Jepang, tapi dia mulai dari nol semuanya, ya, sehingga dia bisa bikin pabrik tempe dan sekarang jadi raja tempe di Jepang. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu cerita dia lebih detail, silakan coba ngintip di channel saya Inago Kenka. Ya, kali ini saya mau share dengan teman-teman. Jadi saya ini sebenarnya sudah ke Jepang kurang lebih 20 tahun lebih, ya 20 tahun lebih. Jadi selama saya tinggal di Jepang, mungkin ada yang bisa baca ini. Bacanya apa? Wah, ini kan udah jago-jago nih bahasa Jepang ini. Bacanya apa ini kira-kira? Watashi ga suki na kotoba. Oh, hebat nih. Artinya apa ini? Kata-kata yang saya suka. Kata yang saya suka. Hebat. Saya juga. Saya lebih suka bahasa Indonesia. Kata-kata yang saya suka. Ya, kira-kira ada yang bisa tebak kata-kata yang paling suka dipakai sama orang Jepang? Ini saya rasa sangat bagus Gambaru. ya, kata ini ya. Gambaru. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Arigato. Arigato. Yo. Yang lain? Hey. Konnichiwa, warimasu. Bisanya banyak banget. Nanti kan katanya Jaki tuh. Bagus, bagus. Nanto Kanarusa. Ya. Ya, saya nggak tahu teman-teman ya, tapi ini benar-benar just simply dari pengalaman pribadi saya sendiri. Saya itu tadi mungkin udah dikenalkan sedikit oleh Papa Sensei. Saya itu boleh dibilang dulu bandelnya minta ampun ya. Bukannya SMP saja, dari SD aja kayaknya udah suka berantem gitu. Berantem pindah sekolah, berantem pindah sekolah. Ikut preman. Berantem lagi pindah sekolah. SMA berantem lagi pindah sekolah. Nah, seperti begitu ya. Nah, kemudian ya suatu saat itu pas lulus SMA, kebetulan kan teman-teman cari universitas gitu kan. Teman-teman tuh, waduh, teman-teman saya semuanya pada masuk universitas yang bagus-bagus. Ya kalau ada yang di UI juga, tapi ya, kalau nggak ke UI mereka pergi ke Tarumanegara, Trisakti. Dan saya coba apply kayak Tarumanegara, Atmajaya, Trisakti, nggak ada yang lulus. Nah kemudian kebetulan saya punya kesempatan datang ke Jepang. Nah itu pas waktu datang ke Jepang itu ya saya udah berasa wah ini merupakan satu kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Jadi saya mesti gambaru gitu ya. Tapi di tengah jalan itu saya merasa gambaru itu bukan satu kata yang bagus sekali buat diri saya. Karena saya itu orangnya merasa kalau ada pressure itu saya bisa depres. Jadi saya lebih suka di antara kata-kata yang banyak itu saya pakai kata ini, nanto kanarusa. Ya, jadi saya akan gambaru, tapi kalau saya nggak bisa, itu saya udah step back. Jadi saya nggak mau terlalu push diri saya sendiri sampai stres. Ya mungkin ini karena personality saya. Saya tidak tahu bagi teman-teman, kalau teman-teman suka gambaru-gambaru yang nggak pernah depres, ya silakan. Tapi kebetulan saya orangnya cepat depres. Jadi saya suka sebelum depres, saya udah mengundurkan diri. Jadi saya suka bilang, ya nanto kanarusa. Ini sebenarnya kata-kata ini bagi saya sangat bagus, karena begitu saya lihat-lihat, kebanyakan orang Jepang itu terlalu gambaru. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, yang kayak tadi ada Pak Sensei sebutin juga, karoshi lah, ya workaholic, kemudian ya jisatsu tahu ya, jisatsu, bunuh diri. Ini menurut saya sebenarnya itu karena terlalu gambaru. Ya, karena terlalu gambaru sehingga mereka itu lupa image mereka itu gimana. Ya ini hanya observasi saya ya. Karena kalau saya lihat ini kok bisa tiba-tiba terjun dari platform ya bunuh diri. Ini kadang-kadang susah masuk akal buat saya. Jadi saya pikir ya mungkin karena terlalu suka gambaru ya. Jadi kadang-kadang ya sebagai manusia kita harus tahu kita itu sebenarnya lemah. Kalau udah nggak kuat ya oke. Give up, tidur 8 jam sehari, besok bangun ya, baru gambaru lagi ya. Jadi jangan sampai Shirokujitsu. Shirokujitsu ada yang tahu bahasa Indonesianya? Jangan Shirokujitsu gambaru. Shirokujitsu itu kan ini namanya Yojijukugo ya. Shirokujitsu itu artinya 4 kali 6. Jadi jangan kita gambaru 24 jam sehari.
Jadi manusia itu kan perlu tidur. Ya. Jadi orang Jepang itu saya lihat kadang-kadang mereka suka gambarnya terlalu melewati limit mereka. Sehingga akhir-akhirnya kalau nggak kuat, depresi, ya bunuh diri. Jadi makanya saya nggak begitu suka kata gambaru. Saya lebih suka nantokan harusa. Ya. Jadi dikasih project sama bos, ada deadline-nya. Kalau saya nggak bisa capai deadline-nya, dimarahin, saya tetap aja senyum-senyum gitu. Terus saya bilang, ya nantokan harusa. Ya, terus diomelin lagi, ya saya diemin aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, jadi kenapa saya bisa datang ke Jepang? Jadi itu bisa baca nggak ini? Bahasa ininya coba, ada yang bisa terjemahin? Tolong dibaca dulu. Nggak kelihatan itu slide-nya mana ya? Slide-nya nggak kelihatan. Shore dona jinsei okuritai ka. Okuritai. Oh, hebat. Siapa nih tadi yang bicara nih? Watashi desu. Oke, coba terjemahin. Sugoi. Bagaimana di masa depan? Ya, terjemahin. Mas, kehidupan seperti apa yang akan dijalani di masa depan? Oh, bagus. Ya, kehidupan seperti apa ya yang kita ingin jalankan di masa depan. Nah ini jadi saya itu kebetulan memang dari kecil itu suka lihat anime, lihat kartun. Jadi itu saya udah punya mimpi ingin sekali pergi ke luar negeri. Ya, ingin sekali pergi ke luar negeri, ingin hidup di luar negeri, ingin kerja di luar negeri. Jadi saya tuh dari kecil kebetulan sudah punya mimpi. Ya dari SMP sih ya, saya punya mimpi tersebut. Dan oleh karena itu sebenarnya tanpa disuruh saya udah belajar bahasa Jepang waktu SMP. Jadi saya pergi les seminggu sekali, kemudian setelah les saya belajar lagi di rumah gitu, tanpa disuruh. Dan akhirnya ya waktu lulus SMA kebetulan ada kesempatan ya saya bisa pergi ke Jepang sesuai dengan mimpi saya. Ya, tapi tentu saja hidup saya itu bukan seperti Nihongo mantap si Jeromi ya. Karena si Jeromi ini kan anak jenius. Ya, tadi kan Papa Sensei ada bilang Mitsui-Busan, wah itu Mitsui-Busan ini setahu saya ya waktu zaman saya itu yang diterima cuma 2 orang. Ya, jadi kalau nggak jenius kayak si Jeromi, wah it's impossible. Nah kebetulan saya pergi ke Jepang itu dengan biaya sendiri. Ya, mungkin teman-teman udah kepikiran wah nih saya orang kaya nih pikirannya ya. Enggak. Ya, jadi saya pergi ke Jepang biaya sendiri tapi bukan orang kaya. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Kemudian ini bisa baca, coba bisa bantu baca yang di atas. Ada ini. Nihonde ikinokoru. Nihonde ikinokoru hiketsu. Wah, hebat ini nih level Papa Sensei grupnya hebat-hebat ini. Ini jangan-jangan semuanya udah punya N1 nih. Udah punya N1. Ini siapa nih tadi yang terjemah ini? Hebat nih yang baca. Aku. Siapa? Ibu siapa ini? Panggil Novi aja, Sensei. Novia. Novi. Wah, sugoi nih. Artinya apa ini? Artinya apa nih Novi? Yang mana? Nihonde ikinokoru hiketsu. Apa ya? Hiketsu kiat karena kiat untuk bisa terus tinggal di Jepang atau bertahan hidup di Jepang. Bagus. Bertahan. Bagus. Wah, hebat sekali. Ya. Iya, baik. Ya, ini juga sebenarnya saya rasa banyak ya, terutama tadi kan ada teman-teman yang tinggal di Nagano ya. Saya rasa setiap teman punya story dan punya rahasia sendiri gimana supaya bisa survive di Jepang. Saya juga banyak ya. Saya juga banyak, tapi kalau setelah saya pikir-pikir dari pertama kali saya datang ke Jepang, itu ada 3 yang membuat saya bisa bertahan. Ini karena kalau teman-teman mungkin adik-adik ada yang nanti cita-citanya mau sekolah atau datang mungkin kerja, itu jangan lihat yang indah-indahnya saja. Saya yakin Anda pasti akan menemukan kegagalan. Ya. Saya yakin Anda pasti nanti bisa ketemu ya mungkin agak sedikit sial. Nah itu kalau kita di luar negeri kan jauh dari keluarga. Itu begitu kita menemukan kegagalan atau malu atau sedikit sial, itu dampaknya terhadap diri kita itu sangat besar. Karena kenapa? Basically kita tuh tinggal jauh dari keluarga kita. Nah itulah yang saya rasakan pertama kali waktu saya datang ke Jepang. Tapi somehow saya bisa recover, itu karena ada 3 ya. Jadi tadi
saya udah bilang saya ke Jepang, itu bukan berarti saya orang kaya. Nah, ini nomor 1, rahasia nomor 1. Ada yang bisa baca? Jangan Ibu Novi, coba teman yang lain. Hitono hyouka o kini shinai. Oh, siapa nih? Watashi. Jangan mempedulikan penilaian orang lain. Betul. Ya, jadi jangan mempedulikan penilaian orang lain. Betul. Ya, ini yang saya rasakan ya. Ini mungkin karena kalau ada tanya orang lain akan kasih jawaban yang lain. Tapi kalau saya, ini sangat penting bagi saya ya. Karena itu pertama kali saya datang ke Jepang, itu memang saya dengan biaya sendiri. Jadi saya itu bisa datang masuk ke sekolah bahasa Jepang, tahun pertama itu memang dibayarin orang tua. Ya, dibayarin orang tua. Tapi sebenarnya itu boleh dibilang kayak one way ticket. Jadi begitu saya datang ke Jepang, itu saya cuma bawa mungkin ada 100.000 yen di kantong saya, dan uang sekolah sudah dibayar. Setelah itu udah nggak ada apa-apa. Nah, kebetulan waktu itu ya saya ada teman, dan teman saya itu udah bukan teman lah, senpai lah boleh dibilang ya. Jadi begitu saya datang ke Jepang, dia sudah bisa memperkenalkan saya part-time job. Ya, jadi dia memperkenalkan saya part-time job. Dan kebetulan saya itu masuk ke sekolah bahasa Jepang yang paling bagus di Jepang. Sebenarnya sekolah bahasa Jepang itu, sekolah bahasa Jepang yang saya masuk itu sama dengan si Jeromi. Ya, jadi boleh dikatakan saya itu sama senpainya si Jeromi. Ya, tapi tentu saja brand saya itu bukan kayak si Jeromi ya, karena si Jeromi ini anak jenius kan dia ya. Ini kamera bisa lihat deh ya? Bisa lihat foto yang saya kasih lihat? Nggak terlalu, nggak kelihatan. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang suka ngelihat si Jeromi, waktu dia sebelum masuk ke Universitas Waseda, itu kan dia selalu ngambil video di kamar dia kan. Nah, kamarnya kurang lebih seperti ini, sama seperti saya. Ya, ini waktu udah 20 tahun yang lalu ya. Masih muda. Jadi saya tuh di tempat sekolah yang sama dengan si Jeromi. Nah, itu boleh dikatakan tempat sekolah ini karena dia nomor 1 di Jepang, yang sekolah di sini nih anaknya kalau nggak jenius kayak si Jeromi yang dapat scholarship, anak orang kaya. Yeah. Biasanya antara satu itu aja ya, jenius atau anak orang kaya. Nah, saya itu karena bukan anak orang kaya, mau nggak mau kan tadi saya bilang cuma 100.000 tuh. Nah, jadi dengan 100.000 itu nggak bisa survive di Jepang kalau saya nggak kerja. Nah, jadi saya itu boleh dibilang setiap hari saya kerja part-time. Jadi dari sekolah jam 9 sampai jam 4. Setelah selesai sekolah, saya langsung cepat-cepat mandi, langsung pergi ke tempat kerja saya di restoran. Nah, itu waktu saya seperti itu sekitar 2-3 bulan ya. Wah, saya jadi gosip. Jadi teman-teman di sekeliling saya itu udah bilang, wah, ini si Inabo Kenka ke Jepang cuma kerja, sebenarnya tujuannya hanya untuk kerja, cari duit, nggak mau sekolah. Wah, itu dengar-dengar kata-kata seperti itu sangat membisingkan telinga sendiri ya. Nah, tapi somehow ya saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu bahwa saya itu di Jepang bukan cuma mau sekolah bahasa Jepang, tapi saya mau tinggal dan kerja di Jepang. Jadi itu banyak sekali kata-kata yang tidak mengenakan ya. Kemudian ada yang meskipun sama-sama orang Indonesia, mereka tidak mau main dengan saya karena mereka tuh maunya main dengan ya boleh dibilang ya kayak sesama kemampuan levelnya sama gitu ya. Jadi ada sedikit feel lonely. Namun demikian ya untung ya. Jadi saya tuh bisa tahu bagaimana menghandle emosi. Jadi saya tuh nggak peduli dengan evaluasi orang. Nah di sini, jadi saya cuma mau kasih tahu teman-teman itu bahasa Jepang itu kan kalau N1 itu kita butuh waktu belajar karena kita tidak tahu kanji paling sedikit sekitar 3.500 jam lah ya. Kalau misalnya kita benar-benar rajin belajarnya. Nah kebetulan kalau kita lihat satu hari itu kan ada 365 hari. Anda tinggal kalikan aja. Misalnya satu hari Anda bisa belajar 10 jam atau 12 jam. Jadi secara teori itu kekejar untuk ambil N1. Jadi cuma tergantung kita bisa disiplin atau tidak. Nah tapi teman-teman jangan terlalu ada pressure ya, karena setiap orang itu kan berbeda prioritasnya. Ya, mungkin Anda harus ada melakukan hal-hal yang lain sehingga waktu belajarnya jadi cuma 8 jam atau mungkin 6 jam. Tapi ya percayalah ya, yang penting asal Anda punya disiplin, itu Anda bisa dapat N1. Mungkin tidak bisa dalam setahun, tapi mungkin bisa dalam 2 tahun atau 3 tahun. Jadi tergantung berapa kuat Anda bisa komitmen terhadap diri sendiri untuk belajar bahasa Jepang.
Nah, saya itu sebenarnya waktu untuk belajar bahasa Jepang ini sangat kurang sebenarnya ya. Karena saya itu ambil program yang 1 tahun. Sekolahnya mulai dari bulan 4, selesainya kemudian bulan 12 sudah harus ikut ujian N1. Jadi cuma waktu 8 bulan. Tapi saya boleh dibilang ada sangat beruntung. Jadi dari sekolah saya itu benar-benar belajar. Kemudian setelah pulang sekolah, itu saya kerja di restoran. Jadi itu saya juga udah punya strategi. Waktu dikasih kenalin ke restoran, saya nggak mau kerja jadi waiter. Saya maunya tuh kerja di dalam dapur, saya bilang. Jadi saya tuh di dapur, di restoran tuh kerjanya jadi apa kira-kira? Jadi DJ. Jadi tukang cuci piring. Itu saya sangat suka. Kenapa? Karena dengan kerja cuci piring, pas lagi sibuk-sibuk, pas nggak lagi sibuk, itu saya bisa belajar bahasa Jepang lagi. Jadi kayak kanji, sebelum gurunya ngajarin saya udah punya kanji. Kanji itu kan ada 2000 kanji. Ya, jadi Anda tinggal kalikan aja 1 hari kalau Anda bisa belajar 15 kanji, basically dalam setengah tahun Anda udah bisa selesai, bisa kuasain itu semua kanji. Jadi tinggal kita ulang-ulang aja. Jadi setiap hari itu saya tempelin kanji yang harus saya pelajarin. Ya, sambil cuci piring saya liatin, terus begitu piring saya udah selesai, saya tulis lagi belajar, karena kan nggak ada kerjaan kan, piringnya nggak ada yang masuk, jadi saya belajar kanji. Nah, seperti itulah cara saya belajar komitmen untuk bisa menguasai bahasa Jepang dan untuk ambil N1. Nah, ini kemudian rahasia kedua. Oh, sorry ya, ini nomornya agak ini ya, urutannya berbeda. Yang nomor 3. Ada yang bisa baca nggak di nomor 3? Kampekyo Mezasanai. Oh, sorry, sekali lagi. Kampekyo Mezasanai. Hebat. Ini Novi level berapa sih bahasa Jepang? Seragam, Sensei. Hebat. Oke, Novi tadi udah baca. Oke, yang terjemahin siapa nih? Coba selain Novi. Coba Ilyasang. Watashi desu ka? Hai, dozo. Jangan bertujuan untuk sempurna. Ada yang bawarin ya. Tidak mengincar kesempurnaan. Yes. Oke, bagus. Ya, jadi jangan terlalu perfeksionis lah ya, jangan terlalu mengejar yang benar-benar sempurna begitu ya. Ini kenapa? Ini sekali lagi tadi sama juga. Jadi itu saya nggak begitu suka gambar sebenarnya, karena kalau kita terlalu push diri kita itu bisa, bisa stres sendiri ya. Jadi kan hidup itu kan ya kita sebisa mungkin harus ya enjoy lah ya. Memang harus baru, tapi jangan terlalu sampai perfeksionis. Meskipun kita kalah dengan teman-teman, jangan khawatir, karena kan setiap orang tuh punya status berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi saya rasa tidak perlu saling membandingkan. Jadi ini N1 saya juga sudah ada strategi. Jadi itu saya tidak ada niat sama sekali untuk dapat perfect, total score 100 itu saya nggak ada tujuan sama sekali. Tidak ada, karena saya tahu bahwa saya harus kerja part-time. Ya, jadi saya tidak bisa fokus 100% untuk belajar. Makanya itu saya tahu diri. Saya tidak mau membandingkan dengan teman saya yang misalnya dapat scholarship dari Mitsui atau dari Mombusho atau mungkin anak orang kaya. Saya tidak mau membandingkan diri saya dengan mereka. Jadi saya hanya fokus untuk melihat diri saya sendiri, apa yang saya bisa, saya set target buat saya. Jadi saya nggak pernah iri ngelihat teman-teman yang ya boleh dibilang nggak susah ya. Itu kayak Mitsui Bussan kan enak tuh ya. 1 bulan dapat 140.000. Kemudian uang sekolah nggak usah bayar lagi. Ya, Anda bisa bayangkan. Saya kerja setengah mati, part-time, mungkin saya dapat waktu itu sekitar 80.000 atau 100.000 yen 1 bulan. Ya, tapi saya mesti bayar uang sekolah sendiri lagi. Jadi inilah target saya, itu saya tidak mengejar perfeksionis. Jadi saya tahu N1 itu asal saya bisa dapat 70%, bisa lulus. Itu saja target saya. Ya. Jadi saya nggak ada target sampai mesti 80%, 100%, itu tidak. Jadi saya tidak perlu punya pressure yang tinggi. Nah, nomor yang terakhir, ada yang bisa baca selain Ibu Novi ya? Selain Novi deh, selain Novi-chan. Oka no kata, imasen ka? Dareka? Oh, bagus. Oke, yang lain siapa yang bisa terjemahin? Pentingnya melanjutkan mimpi. Oke, wah hebat. Ini levelnya canggih-canggih. Ini seharusnya jadi speakernya bukan saya nih, harusnya teman-teman nih. Ini bagi saya juga sangat menarik. Ini ya secara personal itu mimpi itu penting ya. Jadi kenapa kita bisa gambaru
Itu karena saya rasa karena kita punya mimpi. Nah, pertama itu saya punya mimpi, kan saya tadi sudah katakan saya udah tinggal di sini kurang lebih 20 tahun lebih ya. Jadi pertama kali cita-cita saya ya just simply pengen tinggal di luar negeri, pengen belajar di luar negeri, pengen kerja di luar negeri. Jadi pertama tinggal di luar negeri, wah mimpi saya udah tercapai. Kemudian saya ngeset lagi, wah kalau cuma belajar bahasa Jepang kurang menarik nih. Jadi mimpi saya waktu itu saya ngeset mau masuk ke perusahaan Jepang yang bagus. Nah, jadi saya udah punya target seperti itu, makanya saya lihat, kalau mau masuk ke perusahaan Jepang yang bagus, saya itu harus gimana? Setelah saya pelajari, rupa-rupanya kesempatan untuk masuk ke perusahaan yang besar, itu kita harus masuk ke universitas yang bagus. Nah, makanya saya periksa lagi untuk masuk ke universitas yang bagus, harus ada bahasa Jepang level berapa? Ternyata harus N1, makanya saya sangat giat untuk belajar N1. Nah, sehingga setelah saya lulus N1, itu saya masuk ke universitas di Waseda. Nah, ini kebetulan sekali ya. Ini sebenarnya Waseda juga sekolahnya si Jerome. Jadi boleh dibilang 20 tahun yang lalu, ya saya melakukan perjalanan yang sama seperti si Jerome sekarang. Saya juga lulusan Waseda. Nah, setelah saya lulus Waseda, dan saya punya kesempatan kerja di perusahaan Jepang. Nah, ini adalah mimpi yang selalu saya buat. Setelah saya capai, saya buat lagi mimpi yang baru, sehingga saya selalu punya motivasi. Kira-kira sampai sini teman-teman mungkin ada pertanyaan? Nangka, shitsumon arimasen ka? Kikitai koto toka. Nah, ini saya mau nanya Sensei. Ini kan tadi dibilang jangan perfeksionis ya, 70% ya? Betul, betul. Nah, ini kalau gitu di LPT ini bagi saya yang belum pernah ngambil JLPT walaupun sedikit bohong, itu apa aja yang mesti diperhatikan? Dibagi berapa bagian sih atau apa? Ada gambar Sensei? JLPT itu kan ada 4 kan ya. Dia satu kan listening, ya kan. Kemudian ada bacaan, dokai, reading ya. Kemudian ada grammar, bumpo. Kemudian ada goi. Ada 4 kan dia punya kurikulum. Saya juga lupa ingat, udah lama sekali ya. Saya rasa iya, benar, Sensei. tidak berubah ya. Ya, Sensei. Ya. Mojigoi, Jogen, listening sama dokai. Mojigoi kan satu. Iya. Tapi itu ya basically sekarang saya lihat waktu itu kemarin sebenarnya saya ada lihat di toko buku itu udah bagus sekali ya buku-buku bahasa Jepang untuk misalnya Anda mau ambil N5, udah ada N5. Terus mau ambil N3 atau N1 itu udah ada bukunya. Jadi kayak misalnya kurikulumnya ada 5 macam ya berarti dia ada 5 buku gitu. Nah, tapi ini yang saya sarankan ya. Jadi itu ini kan bukan bahasa kita ya. Saya rasa waktu itu meskipun saya cuma dapat 70% dari total skor, bukannya nyombongin diri ya. Bahasa Jepang saya kalau secara conversation, saya lebih bagus daripada teman saya yang dapat skornya mungkin 80 atau 90%. Itu kenapa? Karena saya itu kan saya kerja di part-time di restoran. Jadi setiap hari itu saya komunikasi dengan chef Jepang. Otomatis tanpa sadar, itu kosakata saya bisa melakukan pronunciation lebih tepat daripada teman saya yang bisa dapat skor 90% atau 80%. Jadi kita tuh harus banyak bicara. Jangan takut salah. Grammar salah, jangan pusing, asal bicara aja. Yang penting kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke lawan bicara kita. Iya, kira-kira begitu. Ada lagi? Arimasen ka? Ya, tuh bagi yang menanyakan tentang nama, boleh bertanya loh sekarang. Ada yang Iya, boleh kan? nanya. Hai. Dodo. Nah, Rei, kikoemasu ka? Rei ini yang ciptakan grup JLPT ya, bukan gue sebenarnya. Dia yang nyiptain. Katanya dia tadi dia masuk sini aja sampai 18 menit, katanya cuma muter-muter doang katanya. Rei, kedengeran kah? Pertanyaannya nggak kedengaran. Nge-freeze kayak dia. Signalnya. Sumimasen Sensei. Hai. Dodo. Boleh bertanya? Silakan. Ini kan saya mau ngambil N4 tuh. Baru mau lah istilahnya. Gimana ya awal-awalnya gitu buat belajar N4?
Oh, jadi ini kalau mau belajar itu seperti yang tadi saya bilang, itu paling bagus supaya belajarnya sistematik, nggak lari-lari. Jadi kita beli bukunya N4. Iya. Oke, boleh aku bantu Muhammad Sang? Iya. Oh, silakan. Oke, kalau kalian mau belajar N5, N4, tripsnya itu sedikit berbeda dengan N1 atau N2 atau 3 menurut gue. N4, kalau misalnya kalian di N4 itu lebih baik kamu bicara dengan sensei yang orang Indonesia, itu yang pertama. Karena dia akan menjembatani L1 dan L2 kamu, itu pertama. Kalau kamu N5 itu pertama-tama kamu kenal, bahasanya kamu misalnya kan tahu kata-kata. Kalau buat N4 itu, kamu pelajar cukup dengan satu Minami Nihongo. Kamu beli yang original, kamu beli yang ini. Kalau misalnya di grup juga banyak, kamu beli aja yang buku textbooknya aja, sisanya kamu maaf, cari yang PDF aja. Banyak kok di grup. Kalau misalnya kamu salah satu grup dari aku, berkala pasti ada yang melempar. Untuk bukunya sudah ada sih, Sensei. Nah, kalau udah ada, pelajaran itu. N4 itu kalau nggak itu salah, masih bingung, Sensei. Sampai chapter 25. Iya, sampai N5 itu sampai 25 ya. Selanjutnya. Enggak, N5 itu cuma sampai chapter 15. N4. N4 itu satu buku. 15 ya? Oh, hai. Oh, hai. Cukup kok. Hai, Sensei. Nah, terus kedua, kalau misalnya kamu tahu WhatsApp grup nih, kamu ada WhatsApp grup, kamu ada Telegram, kamu aktif bertanya. Aku sering lihatnya orang di WhatsApp grup tuh cuma nggak jelas gitu, kadang-kadang ya sedih, kasihan. Kalau mau kamu nanya, jangan kita nunggu spoon feeding. Kamu nanya, gue lagi bahas chapter ini nih, ini gimana ya gitu. Nah, itu banyak banget. Kalau kamu masuk JLPT sama Heru Sensei, dia tuh paling rajin ngejawabin. Gue salut banget sama beliau. Nah, terus juga kesempatan-kesempatan kayak gini, kamu ikut. Kenapa? Kamu tanya aja. Walaupun dibilang bego, tetap tanya. Kenapa? Gua bego tapi tetap gue jadi pinter. Nah, itu makanya dibilang tuh, penting untuk selalu mempunyai mimpi. Kalau menurutku ya, menjawab pertanyaan nggak? Betul sekali. Hai, Sensei. Nah, jadi pakai Minami Nihongo, Sokiichi, kelarin. That's it. Nah, habis itu ada sekarang zaman gue, yang Sensei bilang tadi, si Johnny Sensei bilang, beli bukunya N5 itu, dulu gue beli satu, kan dia setiap kali kita habis ujian, 2004 keluar, dia keluarin 2003 punya tuh. Nah, gue beli yang 2003, 2002, 2001, gue beli salah satu mahal banget coy waktu itu. Kalau zaman sekarang, udah banyak banget di WhatsApp group yang nyipapin Toshokan online. Dan dia ngasih, itu secara gratis coy. Tinggal lu download, lu latihan. Atau lu ke YouTube, lu cari-cari, termasuk ada namanya Edo Sensei. Dia bikin, siapin latihan-latihannya. Lu tinggal ikutin aja. Sesuai dengan kalian masing-masing. Walaupun soalnya tahun 1991, ikutin. Karena itu sangat berguna. Hai, Sensei. Arigato gozaimasu. Nggak mati nih. Dokudimashita. Ini teman-teman ada yang tinggal di Jakarta banyak ya? Tinggal di Jakarta ya? Ada. Nah, itu saya ingat, saya rasa sampai sekarang masih ada juga. Itu Jakarta ada Japan Foundation. Ada JF. Udah nggak boleh. Ada. Di JF sana ada mereka masih. itu ada, waktu zaman saya aja udah ada juga kayak speech contest. Iya. Tuh, coba ikut, coba daftar. Sekarang itu speech seru ya. contest cuma boleh buat SMA, Sensei. Oh, begitu ya? SMA Wah, atau sayang kuliah. ya. Terus yang kedua, sekarang udah nggak boleh minjem buku. Oh, berarti udah lain ya? Ya. Udah lain ya. I see. Ya, atau mungkin nanti kalau cita-cita datang ke Jepang terkabulkan sekolah di Jepang. Jadi itu sama kayak si Jeremy lagi nih. Jadi dulu sebenarnya saya juga seperti Jeremy juga. Saya suka challenge. Jadi saya ikut speech contest. Bisa kelihatan nggak nih fotonya? Kelihatan Ya. Nah, ini speech contest ini benar-benar kenang-kenangan buat saya. Kenapa? Karena waktu ya mungkin karena barusan lulus SMA juga, jadi itu saya tuh masih belum tahu, saya takut malu. Jadi kan tadi saya ada bilang saya pernah belajar bahasa Jepang di Indonesia, kemudian datang ke Jepang. Jadi orang Jepang itu suka muji, karena dia suka muji, kita jadi geeran. Jadi begitu dia tanya saya pakai bahasa Jepang, saya jawab, terus langsung dia bilang, wah Jojo desu ne, Nihongo umai desu ne. Jadi begitu dibilang kayak begitu, saya langsung geeran. Jadi kadang-kadang waktu dia bicara, saya nggak ngerti, tapi saya sok ngerti. Ada yang tahu nggak gimana reaksi saya kalau misalnya saya bilang nggak tahu pembicaraannya? Ada yang bisa tebak? So desnya? Ngangguk-ngangguk. Betul. Jadi itu saya ada suatu saat kayak mungkin untuk 3 bulan pertama, saya itu karena takut malu, jadi kalau saya tahu nggak ngerti, tapi saya bilang nggak ngerti. Jadi saya sering, so desu ka, sambil nunduk-nunduk, so desu ka, padahal saya nggak ngerti. Nah kemudian ya luckily setelah 3 bulan, saya sadar bahwa wah ini nggak bagus. Jadi orang itu nggak boleh tahu. Kalau nggak ngerti, tadi kayak Papa Sensei ya,
jangan takut malu, harus tanya. Nah itu karena saya punya pengalaman seperti itu 3 bulan itu, kemudian karena kebetulan ada speed contest, saya pakai temanya itu Asodeska, jadi cerita pengalaman saya tentang sok tahu, dan saya melakukan speed contest dan ternyata saya menang ikut juara speed contest ini. Dan kemudian seperti yang tadi saya katakan, saya itu bukan orang kaya, jadi itu saya benar-benar kepala saya mikir terus gimana cara cari uang. Nah setelah saya punya tema bagus untuk speed contest, saya ikut speed contest di mana-mana dengan tema yang sama. Jadi saya ada ikut speed contest di Waseda dengan tema yang sama juga. Kemudian saya juga ada ikut speed contest di tempat yang lain dan ternyata menang semuanya. Jadi setiap kali saya ikut, saya menang, itu saya dikasih uang 30.000 yen berbentuk kupon beli buku. Jadi bagi saya itu sangat berharga sekali ya, karena dengan uang kupon-kupon tersebut, jadi saya bisa beli buku-buku semua dengan gratis. Ya, kemudian ya juga ada motivasi untuk belajar bahasa Jepang lebih baik lagi. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini channel saya Inabokenka. Jadi sekarang itu saya karena lagi work from home juga, jadi sebisa mungkin saya kerja di rumah, kan tidak usah pergi ke kantor. Jadi saya bisa hemat waktu pulang pergi ya, biasa kan kalau pergi naik kereta pulang pergi ya kurang lebih 2 jam lah ya. Jadi saya itu kali ini punya mimpi gimana supaya bisa share pengalaman-pengalaman saya selama di Jepang, ya melewat channel YouTube. Nah, kemudian saya itu cara pakai YouTube saya kurang begitu mengerti. Jadi selama work from home ini, saya tuh sering belajar gimana sih cara pakai komputer, upload video ke YouTube, gimana cara editnya. Dan ya, mimpi saya sekarang saya 100.000 followers. Ya, itu angkanya sangat tinggi sekali. Tapi ya seperti yang saya bilang, saya akan gambaru, tapi saya tidak akan gambaru sampai saya pressure. Selalu moto saya itu ya, nanto kana rusa. Kan baca sensei. Ya, jadi teman-teman, saya rasa Anda punya cita-cita. Saya rasa cita-cita, mimpi itulah yang membuat kita punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian setelah Anda punya mimpi, cita-cita, ya apalagi yang diperlukan? Disiplin. Kalau Anda punya disiplin, Anda sudah punya cita-cita, Anda punya disiplin, ini percayalah, pasti Anda akan bisa mencapai cita-cita tersebut. Ya, tapi mungkin butuh waktu setahun atau mungkin waktu 2 tahun. Itu tidak ada masalah. Yang penting Anda punya cita-cita dan disiplin. Suatu saat Anda pasti akan sampai untuk menggapai cita-citanya. Nah, teman-teman di sini ada nggak sih yang ikut LPK begitu? Ada saya, Sensei. Ada Sensei. Ada ya? Jadi sekarang posisinya udah di Jepang ya? Di rumah, Sensei. Belum. Masih di Indonesia ya? Masih di Indonesia. Ini jadi kan seperti yang saya bilang ya. Jadi kita tuh kayak saya ya kebetulan saya mau dibilang sial juga enggak, karena saya punya kesempatan ke Jepang, meskipun nggak ada beasiswa saya bisa dapat kesempatan ke Jepang. Tentu saja saya kalau bandingkan diri saya dengan si Jeremy atau anak-anak orang kaya, otomatis saya bisa berasa iri kepada mereka karena mereka kan nggak usah susah-susah. Tapi itu saya nggak pernah punya perasaan seperti itu. Saya punya perasaan, wah, oke, mungkin start maratonnya itu berbeda. Mereka punya engine lebih tinggi, dapat scholarship, dapat dari orang tua banyak. Saya nggak punya. Tapi saya nggak saling iri ya. Yang penting saya hanya fokus ke diri saya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa datang ke Jepang dengan biaya sendiri, tapi cara jalan lainnya kan bisa lewat LPK kan ya. Nah, itu kalau teman-teman bisa masuk ke Jepang lewat LPK, itu ya, moga-moga teman-teman bisa ngeset mimpi yang baru lagi. Jadi jangan begitu datang ke Jepang, itu biasanya 3 tahun ya programnya ya. Nah itu teman-teman sebisa mungkin setelah selesai kerja, coba belajar bahasa Jepang sendiri lagi. Jadi nanti begitu masa kerja 3 tahun sebelum selesai, teman-teman mungkin bisa coba apply masuk ke sekolah bahasa Jepang. Atau mungkin kalau benar-benar bisa ambil N1, teman-teman langsung apply masuk universitas. Ya. Jadi kalau Anda bisa membuat jalan seperti itu, ada kemungkinan nanti kan Anda bisa tinggal di Jepang lebih lama dan kerja di perusahaan Jepang. Dan tentu saja jalan hidup Anda mungkin akan berbeda.
Ya, tapi tentu saja ya, misalnya masa tugas 3 tahun LPK di Jepang selesai, memang Anda ada tujuan untuk kembali ke Indonesia untuk bikin usaha, saya rasa ini juga bukan mimpi atau cita-cita yang jelek. Jadi ya tergantung teman-teman sendiri, mau bagaimana begitu ya. Jadi sebisa mungkin setelah sampai kita ngeset lagi cita-cita apa yang akan mau Anda capai. Oke, saya tambahin ya Sensei ya. Iya, silakan. Kenapa gue saranin kita ambil topik hari ini untuk dibahas? Pertama, kalau misalnya kamu memang nggak sebesar di Jepang, tapi sekarang UMR di tempat Sensei berapa sekarang? UMR itu apa ya? Upah minimum ya? Yes, upah minimum regional. Buat kerja di kantoran? Yes. Untuk new jadi entry. Kalau di Jepang itu ya sekarang sebenarnya udah mulai gap, tapi kalau saya lihat secara average itu untuk fresh graduate 200.000 yen. Berarti kali 20 juta ya berarti ya? Kurang lebih ya? Berarti sekarang kan rate-nya 140, berarti 28 juta. 28 juta, oke. Tapi itu gross. Pasti. Nah, cuman aku mau menginformasikan ke rekan-rekan, kalau rekan-rekan berminat dengan benar-benar JLPT, tujuan ini, kenapa? Kalau kalian bisa sampai N2, itu waktu itu saya N3, gaji saya kurang lebih pada tahun 2005 ya, 7-8 juta. Terus ketika kamu N2 itu gajinya di 10-15, tergantung nego, tergantung perusahaan juga, jadi nggak dipastikan. Dan kalau kamu N1 itu di antara 15-23 juta Indonesia. Ya. Di Indonesia. Ya. Jadi lu bayangin kalau UMR sekarang mungkin paling dahsyat tuh 4 juta sekian di Cikarang ya. Tapi kalau kamu bisa bahasa Jepang dengan JLPT, kamu bisa dapat kurang lebih itu. Nah, untuk Novi Sensei sendiri atau Pak Heru Sensei, itu mereka juga ikatan penerjemah Indonesia, maka mereka luar biasa. Tadi seperti dilihat, mereka itu kalau 1 jam average-nya, sekarang di kawan-kawan penerjemah itu 1 jam menerjemahkan itu bisa dapat 1 juta sampai 2 juta rupiah per jam. Nah, jadi, dan syaratnya biasanya ditanyakan pertama-tama adalah, ya, kamu N berapa? Itu yang pertanyaan paling basic biasanya. Nah, jadi bersyukur banget kita udah dapat Johnny Sensei udah datang. Terus semangat terus supaya kamu bisa dapat JLPT. Kita belajar bukan cuma belajar bokep doang, hentai, miyabi, bukan. Tapi usahakan juga average-nya yang lebih tinggi lagi yaitu JLPT. Ya. Nah, ini mungkin satu tambahan ya. Tadi kan saya bilang fresh graduate, begitu lulus universitas, gajinya kan 200.000 yen. Ya. Jadi di Jepang itu karena Anda kerja yang kasar, jadi misalnya kerja jadi waitress lah, atau jadi kuli bangunan lah ya. Kalau di Jepang, yang kerja-kerja seperti itu, untuk tahun pertama ya, kerja kasar itu malah gajinya lebih besar. Jadi itu saya pernah juga, sebelum saya lulus universitas, itu saya kerja kasar juga, jadi bantu-bantu kayak buat jalanan, atau misalnya kayak jadi tukang sampah. Itu percaya nggak percaya, itu pas lagi summer holiday. Jadi itu kalau summer holiday kerja bebas, nggak dibatasin. 8 jam dibatasin ya. Nah, jadi saya kerja 1 hari 8 jam, 1 bulan saya full, saya kerja. Ada yang bisa tebak gaji saya berapa dalam 1 bulan? Saya kerjanya itu jadi tukang sampah, jadi tukang koran, terus sama pakai kayak baju badut. Itu dalam 2 bulan saya kerjanya kayak begitu. 1 bulan berapa duit kira-kira? Tadi Yonjuman ya? 400.000. Ya, hampir sih ya. Jadi itu saya waktu itu dapat 350.000 yen. 1 bulan. Kerjaan saya kasar loh. Yang tadi jadi tukang sampah, jadi saya kerjanya 1 hari 4 jam dari pagi. Kemudian sorenya itu saya kerja jadi pakai baju badut. Nah, kemudian ada selang-seling hari berikutnya itu saya kerja jadi pengantar tukang koran, tapi itu ngantarnya itu yang di stasiun, antar stasiun ke stasiun. Jadi korannya udah ditaruh di platform, saya tinggal ngambil, kemudian saya bawa ke tempat kios-kios, saya taruh-taruh. Jadi kerja kayak begitu, gaji saya 350.000 yen 1 bulan. Dan tadi kalau Anda bandingkan dengan yang kerja kantoran, hanya 200.000 yen. Jadi kerja kasar itu lebih tinggi. Nah, tapi kenapa orang mau kerja di kantoran? Karena kalau tahun pertama memang kecil ya. Tapi begitu Anda kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu gajinya nanti bisa naiknya kayak begini. Tapi kalau yang kayak kita kerja kasaran, nanti gajinya nggak naik-naik. Jadi boleh dikatakan kayak ada satu trap gitu ya. Ada satu, trap bahasa Indonesianya ya. Jadi kita jangan terlalu punya jebakan, betul. Jadi jangan sampai kena jebakan Batman lah boleh dibilang. Jadi sebisa mungkin buatlah mimpi. Jadi
mungkin nanti saya bisa ceritakan lagi di vlog saya berikutnya. Jadi itu sebenarnya waktu saya mahasiswa itu kan saya kan udah ada level 1 ya. Jadi bahasa Jepang saya itu udah boleh dibilang cukup bagus. Saya tinggalkan kerjaan restoran. Saya itu kerjanya itu apa? Jadi guiding sama interpreter. Nah, itu karena bahasa Jepang saya juga lumayan bagus, akhir-akhirnya saya tuh guiding saya juga udah tinggalin, saya fokus di interpreter. Saya kerja, mungkin ada yang tahu ya, kayak Jaika lah, atau JBIC lah, jadi itu banyak kerja-kerjaan dari mereka. Ada yang bisa tahu, satu hari saya dapat berapa untuk interpreter? Ada yang bisa tebak? Di Jepang ya? 20.000. Yang lain? Ichinichi desu ka? Ya, Ichinichi. Nanaman, toka? Nanaman, oke. Ya, jadi ini juga tergantung jenis kerjaan ya. Jadi itu kerjaan yang saya dapat itu paling sedikit 30.000 yen. Jadi satu hari kurang lebih sekitar 6 jam sama istirahat total ya 8 jam lah ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang ada project itu bisa dapat satu hari itu 50.000 yen. Nah, itu waktu saya bahasa Jepang saya udah semakin pintar, jadi saya kerjanya interpreter. Dan sebelum lulus, itu tinggal 1 tahun lagi saya lulus, itu 1 bulan, gaji saya lagi bagus-bagusnya itu bisa berapa? Ada yang bisa tebak 1 bulan? Hyakuman. Betul, Hyakuman. Hyakuman loh, bener. Hyakuman. Kenapa? Karena itu dapat project, jadi ada bisnismen datang, saya mesti temenin mereka keliling Jepang. Itu saya temani mau nggak mau berarti ikut terus gitu kan. Dia projectnya bisa kayak 3 minggu, terus nanti datang lagi 3 minggu, itu bisa kayak Hyakuman. Nah, tapi waktu itu dilema. Kenapa? 1 bulan saya bisa dapat 1 juta yen. Tapi kalau saya masuk perusahaan, gaji saya itu down jadi 200.000. Ini waktu itu saya benar-benar sangat dilema. Ya, saya kerja kayak begini santai-santai jadi interpreter 1 juta yen. Tapi begitu kalau saya masuk ke perusahaan jadi pegawai tetap, gaji saya itu 200.000 yen. Itu benar-benar sangat big dilema buat saya. Tapi ya again, saya berusaha untuk menenangkan diri. Saya pikir coba long term ya gitu ya, long term. Jadi terus saya pikir-pikir, wah, apa sih tujuan saya sebenarnya datang ke Jepang? Udah tercapai, tinggal di Jepang. Tapi saya itu punya mimpi lagi. Mimpi saya itu saya buat lebih besar lagi, yaitu apa? Saya ingin sekali kerja itu bukan hanya di Jepang, saya ingin kerja pergi ke sana-sini. Jadi saya pengen kayak bisnis trip, pergi kayak misalnya ke Eropa lah, atau ke Amerika lah, atau pergi ke Asia lah, kemana-mana gitu. Jadi kayak image-nya tuh kayak businessman lah ya, keliling dunia. Mimpi seperti ini sebenarnya saya nggak punya sama sekali waktu saya di Indonesia. Tapi karena saya udah datang ke Jepang, saya capek mimpi saya satu-satu, akhirnya saya punya mimpi tuh ingin sekali jadi kayak businessman beneran yang keliling dunia. Akhir-akhir saya pikir, wah, kalau jadi interpreter memang gajinya besar, tapi saya terus akan mentok di sini gitu ya. Jadi saya nekat, saya tinggalkan kerja interpreter dan saya jadi pegawai tetap. Nah, dengan ya puji syukur, itu setelah saya dapat perusahaan, itu saya punya kesempatan akhirnya ya bisa jadi businessman yang keliling dunia. Jadi sampai sekarang saya kerja di perusahaan ini, itu saya udah ke negara-negara, kurang lebih ada 30 negara sudah saya pergi. Boleh tahu nggak Sensei, nama perusahaannya apa Sensei? Bergerak di bidang apa Sensei? Nama perusahaannya ya tidak usah saya sebutkan, tapi bergerak di bagian financing. Di bagian financing ya. Ya, jadi ini misalnya, jadi sebenarnya ya bisa lihat kan ya, agak sedikit kecil nih. Bisa kelihatan. Sensei, coba share screen-nya matiin dulu Sensei. Oke. Ya. Coba ya. Oke. Bisa kelihatan? Agak silau. Bisa kelihatan? Kelihatan. Iya, kelihatan. Jadi ini boleh dibilang saya juga tidak sangka. Ini fotonya kalau Anda lihat, ini bukan editan ya, bisa kelihatan ya. Anda bisa lihat nggak apa sih kira-kira fotonya ini yang bisa Anda jelaskan? Mienai. Yang Eropa Jin to Shoni Banggo Hantaberu. Anda bisa lihat orang Asia ada berapa orang? Cuma saya sendiri. Dekimashita. Enak deh. iPhone. Ya.
seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat, itu orang Asia cuma saya sendiri. Yang lainnya semuanya orang Eropa. Ini nggak kepikiran sama sekali loh waktu saya kecil. Saya bisa akan ada di posisi seperti itu. Jadi itu saya ada kesempatan ya dikirim ke Eropa. Jadi saya tinggal di Eropa selama 3 tahun waktu itu. Ya, jadi ya sebenarnya message saya di sini yang hanya ingin saya katakan, setelah Anda capai mimpi yang Anda inginkan, jangan kayak comfortable zone. Ya, kalau bisa coba Anda set lagi mimpi yang lebih tinggi, tapi jangan terlalu tinggi juga. Karena seperti saya bilang ya, kalau kita ngeset mimpi terlalu tinggi, itu kita bisa kayak gimana ya? Kan ada bahasa Inggris apa stepping stone ya. Itu benar-benar kata-kata yang bagus buat saya. Jadi itu kalau kita terlalu loncat terlalu tinggi itu bisa jatuh kita. Jadi kita tuh mesti step by step. Ya, memang kita tahu mimpi kita segini, tapi ya kita jangan taruh punya pressure. Step by step. Step by step. Oi, Rei-san, Shitsumon ga arimasu ka? Saya ada pertanyaan, Sensei. Oi, Japin Sensei, dozo. Berarti kalau dirangkum-rangkum gitu, kan ada apa? Beneran nggak? Dengeran Rei-san, sebentar ya, tunggu Japin Sensei. Kate ga daiji, kekka ga subete. Dochira ga jiyo desu ka? これがね、キーワードはバランスです。バランスですか？バランスです。本当、バランスです。やっぱりバランスですね。なるほど。Saki no Shitsumon wa. Jadi sebenarnya ini perusahaan yang saya masuk ini adalah perusahaan ketiga, ya. Ini juga sebenarnya boleh dibilang saya beruntung juga ya, beruntung. Jadi pertama kali saya waktu lulus universitas itu kan saya cari kerja. Itu boleh dibilang stres. Waktu zaman saya ya, itu orang asing itu perusahaan Jepang tuh masih belum mau rekrut orang Jepang, masih belum mau rekrut orang Indonesia begitu banyak atau rekrut orang asing. Ada yang bisa tebak saya apply perusahaan berapa perusahaan saya apply sebelum saya lulus? 50. Ada lagi. Ini benar-benar kayak miracle ya. Saya apply 100 perusahaan. Ya. Kenapa saya bilang miracle? Perusahaan yang saya apply itu dari kecil sampai besar. Ya. Yang saya apply kecil-kecil sedang, nggak ada yang dapat. Tapi akhir-akhirnya sisa 3 perusahaan, saya dapat. Yang di antara 3 itu adalah perusahaan Jepang paling besar di bagian perbankan. Ada yang tahu bank Jepang yang paling besar di bagian perbankan? Mitsui Bussan? Oh, Mitsui Bussan kan itu trading company. Oh. Perbankan. Ya. Kurang tahu. Ya, mungkin kalau ada yang tinggal di Jakarta, Anda tahu di Jalan Sudirman, Mid Plaza. Oh. Nah, itu ada bank Tokyo Mitsubishi sekarang, tapi namanya udah ganti ya. Namanya Mitsubishi UFJ kalau nggak salah. Yes. USJ. Itu adalah perusahaan yang saya masuk pertama kali. Tapi sekarang saya udah keluar dari sana ya. Nah, jadi ini perusahaan paling besar, perusahaan perbankan Jepang paling besar pada saat itu. Saya masuk di sana. Tapi yang lainnya saya gagal loh. Yang perusahaan kecil-kecil semuanya gagal. Jadi maksudnya intinya di sini, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau Anda gagal, jangan merasa Anda itu adalah orang yang paling suwe atau tidak punya capability. Ini udah kayak jodoh aja, ya. Jadi kita ketemu mau cari pacar, tapi nggak klop. Tapi totalnya ketemu pacar yang benar-benar cantik dan bahan klop. Jadi itulah message-nya ya. Jadi kita jangan kalau gagal jangan stres, jangan terlalu down, itu jangan. Jadi kita coba aja terus. Kalau gagal, oh gagal ya. Jadi coba lagi. Gagal lagi, oh gagal ya. Coba lagi. Seperti itu. Ini percaya deh ya, asal Anda ada usaha, meskipun kita nggak dapat resultnya, pasti kita ada kemajuan dari apa yang sebelumnya. Karena kita sudah berusaha. Jadi misalnya nih, Anda mau ambil S1 kan, tapi Anda nggak lulus. Anda percaya, pasti Anda itu skill-nya lebih tinggi daripada sebelum Anda punya niat belajar N1. Meskipun nggak ada hasilnya, tapi Anda sudah improve yourself. Ya, jadi yang penting usaha, tapi jangan terlalu gambaru yang membuat Anda depres. じゃあ結果はなんとかなる。
Ya, betul. Kayak ini benar, ini nggak main-main karena kalau Anda terlalu memaksakan diri sendiri, ini terus terang ya. Jadi kayak saya kerja di kantor gitu ya. Saya kerja di kantor. Ini saya tahu ada anak yang lebih muda, malah pangkatnya lebih tinggi dari saya. Tapi saya nggak iri, saya nggak stres. Karena memang kalau saya lihat secara oh ya memang dia lebih pintar. Ya udah, please go ahead. Jadi silakan. Kita nggak usah iri. Nggak usah iri karena buat apa iri gitu? Kamu iri ke dia nggak pernah mikirin kamu. Mendingan kamu fokus ke diri sendiri, bisa nggak kamu improve? Kalau bisa ya improve, kalau nggak bisa ya udah, forget it. Ya, misalnya nih sekarang kalau saya itu lebih prefer satu hari harus tidur 8 jam. Kalau misalnya suruh saya untuk lebih kayak kerja sampai kayak orang Jepang, mendingan saya berhenti, angkat tangan. Kenapa? Karena saya lebih mementingkan kesehatan dan mementingkan ya waktu sendiri gitu. Jadi saya nggak pusingin orang lain. Pusingin diri sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaannya? 3 pertanyaan terakhir ya. Soro-soro, Jikandes. Saya mau nanya dong. Ya, Reza. Dozo. Halo. Ya, Dozo. Ya, saya mau nanya nih seputar beasiswa. Itu ada nggak ya beasiswa buat ke Jepang gitu, buat kuliah yang benar-benar full gitu? Betul. Ini sorry ya, saya tadi kelewatan ya. Jadi kan tadi saya bilang untuk bahasa Jepang itu jalan satu-satunya tuh Anda harus cari di Jakarta dulu ya. Kalau untuk yang sekolah bahasa Jepang, makanya saya bilang tadi yang kayak dapat Monbusho lah atau kayak si Jeromi, yang Mitsubishi itu biasa tuh benar-benar ya otaknya jenius kali ya. Jadi mereka bisa dapat dari Jakarta. Kemudian datang ke Jepang, sekolah bahasa Jepang full, nggak usah bayar. Kemudian dikasih uang jajan lagi. Nah kalau universitas, itu kayak si Jeromi atau Monbusho mereka juga udah satu paket. Tapi kayak saya, atau misalnya yang biaya sendiri, itu kita waktu masuk ke universitas, kita ada kesempatan untuk dapat scholarship full. Nah itu menariknya itu di Jepang banyak sekali scholarship-nya. Nah ini juga menarik ya, saya tadi lupa cerita juga, saya agak loncat. Jadi itu waktu saya masuk universitas, saya dapat scholarship dari tahun pertama sampai tahun keempat. Sebenarnya saya semuanya dapat scholarship. Tapi bedanya apa? Tahun pertama itu saya dapat scholarship-nya mungkin sekitar 50% dari total biaya sekolah. Jadi saya cuma bayar uang sekolah itu 50%. Karena apa? Karena saya gagal untuk dapat scholarship yang besar. Tapi waktu tahun ketiga itu saya berhasil dapat scholarship yang sangat besar. Dan scholarship itu meskipun saya udah bayar uang sekolah masih ada sisa kembalinya. Nah, jadi itu di Jepang itu banyak sekali scholarship. Jadi Anda tinggal pilih. Anda pilih, kemudian Anda apply saja. Kalau Anda beruntung, ya Anda bisa dapat. Ya kalau nggak dapat, ya apa boleh buat, tinggal part-time lebih banyak aja. Halo? Rekun, Iko Mas. Gimana? Bagaimana? Bentar. Bingung kata-katanya gimana. Oke, aku tambahin dulu ya. Kalau kalian mencari beasiswa, ada juga beasiswa 100% dari Jepang untuk Indonesia. Tergantung universitasnya. Kalau misalnya rata-rata kalian nilai 8, kalian bisa ngambil fisika atau apapun, itu kalian bisa apply juga. Nah, apply di Jepang. Kalau misalnya pada bilang tadi, Max susah, itu susah. Sebenarnya ada caranya, bukannya kita ini. Kalau kalian bertarung di fisika, kalian bertarung di ekonomi, mungkin peluangnya kecil. Tapi kalian cari yang fakultas yang jarang diminati di Indonesia, misalnya kehutanan atau food processing atau food tech gitu-gitu. Itu katanya sih lebih gede. Nah, kalau itu lebih susah juga, kalian merasa belum bisa, kalian turun ke D2 atau ke D3. Di Jepang kan ada juga D1 ya buat Max ya kalau nggak salah ya. Maaf ya, ini kalau boleh saya sarankan, ambil full S1. Ya, jangan ambil D2 atau D3, jangan. Ini juga boleh dibilang kayak jebakan Batman. Ya, kenapa saya bilang jebakan Batman? Karena kalau Anda masuk ke D2 atau D3 itu kan sekitar 2 tahun kan. Sebenarnya saya waktu itu juga ada punya otak pikiran, karena saya pikir, waduh, sekolah sampai part-time. Kalau saya masuk S1, saya harus setengah mati sekolah sama part-time selama 4 tahun. Baru bisa bebas gitu. Mendingan saya masuk D2 atau D3 gitu, karena cuma 2 tahun. Jadi boleh dibilang sengsara saya itu bukan 4 tahun, tapi 2 tahun. Gitu, pikiran saya seperti itu. Tapi akhir-akhirnya untung saya ketemu senpai yang baik, jadi dia kasih saya advice.
Karena dia bilang kalau kamu masuk yang D2 atau D3, memang cuma 2 tahun. Tapi ternyata apa? Untuk dapat scholarship itu susah. Itu satu. Yang kedua, uang sekolah D2 atau D3 itu lebih mahal sedikit daripada S1. Dan ketiga, demeritnya Maaf itu saya apa? tadi kurang apa? Oh, jadi Kurang 10 apa tadi? kurang 10. Lebih mahal. Lebih mahal. Lebih mahal. dan Jadi tapi tunggu Sensei, betul. biar saya maaf saya potong dikit saya. Itu kalau kamu ngambilnya Max, tapi sebenarnya ada universitas-universitas yang di luar Tokyo ya. Jadi kalau misalnya ke Osaka, Nagoya ataupun ini kamu bisa cari, mereka bisa menyediakan full scholarship. Salah satunya adalah APU. Asumekan Pacific University Oh, ya. iya paham. Ya, mereka memberikan 100% scholarship dari awal sebelum kan ada tiket juga kalau kamu benar-benar pinter atau rata-rata di atas 8. Itu free. Ya, jadi betul. Jadi benar-benar tergantung lah. Tapi di atas 8 ya. loh. Jadi ini ya kan kita semua saya rasa nggak semuanya jenius ya. Kalau Anda jenius ya silakan ambil track jenius. Tapi kalau kita nggak jenius ya oke lah, kita nggak boleh iri dengan orang lah ya. Kita nggak jenius, tapi kita punya cita-cita pengen ke Jepang ya mungkin ya oke. Harus part-time sendiri. Jadi yang penting kita sampai ke Jepang cita-citanya. Mungkin yang jenius pakai Shinkansen, tapi mungkin kalau nggak jenius ya kita pakai kereta biasa aja. Ya, saya rasa seperti itulah. Jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain dapat yang lebih bagus ya udah oke silakan. Kita nggak dapat, yang penting kita coba usaha sendiri. Bagaimana cara jalannya untuk sampai ke Jepang. Setelah itu ya kita coba naik tangga sedikit demi sedikit. Oke, ada yang mau nanya lagi? Mau nanya lagi nih tentang seputar beasiswa nih, masih yang tadi. Ya. Itu ada nggak yang program beasiswa full itu tapi tanpa ada tes kayak bahasa Inggrisnya gitu? Waktu itu kan tahun kemarin kan saya coba Max ya. Saya lupa itu pokoknya saya ikut 2 kali kan. Itu nggak lulus gara-gara bahasa Inggris. Sama biologi. Waduh, saya kurang tahu ya kalau untuk itu ya. Papa Sensei mungkin bisa dibantu. Sebenarnya kan memang ada NATES ya berarti ya yang buat ke Jepang tuh ya. Tahu NATES? Nah, NATES kan buat beasiswa yang ke sana kan sebenarnya kan. Tetapi kamu lihat persyaratan dari universitasnya. Kalau kamu kan, saya juga masuk ke Rei Sensei itu dari ininya ya, beasiswa kemarin tuh yang WhatsApp grup beasiswa. Kamu lihat persyaratannya di bagian language ininya bisa berapa gitu loh. Kalau kamu memang merasa nggak yakin bahasa, sebenarnya gini, kalau kamu punya modal sedikit, kamu ke sono masuk ke language school. Jadi kamu masuk language school dulu di sono, biasanya mereka kasih ada yang 20, 50, sampai 75%, walaupun nggak ada yang full. Kamu datang di sono, nanti kan kamu ambil Gaikoku Jintoro Kusho atau part-time job, sambil part-time job kayak si Johnny Sensei. Nanti dari situ, kamu baru cari-cari sekolah yang scholarship. Ya, tahun pertama biasanya 50, nanti makin lama tergantung grade kamu. Paham. Nah, itu bisa juga caranya. Banyak cara, coy. Lu pinter banget apa gila. Enggak sih. Iya, ini karena makasih ya. Sekarang apa nih? SMA ya? Kuliah kan, baru mahasiswa. Maba. Dia tuh, masalah. Mahasiswa ya? Oke. Jadi nanti apa? Rencananya lulus baru ke Jepang gitu? Enggak, jadi rencananya tahun ini mau coba ambil beasiswa lagi. Oh, oke. Ya. Kemarin kan udah gagal. Iya. Oh iya, Sensei, bener gak sih? Kan aku baca di grup ya, katanya kan banyak omongan, katanya kalau N2 itu susah kalau buat beasiswa. Itu bener gak sih? Saya rasa itu merupakan salah satu faktor, bener juga. Iya. Nah ini kadang-kadang saya juga kasih nasihat ke teman-teman gitu ya. Jadi tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa mau datang ke Jepang? Mau sampai kemana mimpinya gitu? Kalau misalnya Anda punya mimpi, ya ingin kerja di Jepang, ingin punya penghasilan yang lebih bagus, ini udah nggak usah diargumentasikan lagi. Bahasa Jepang itu penting. Kecuali Anda jenius ya, Anda bisa main programming sendiri, bisa bikin coding, bisa bikin software sendiri, ya bisa jual, itu lain story. Tapi kalau kayak kita ya manusia-manusia biasa, kita harus punya usaha. Anda mau tinggal di Jepang, Anda mau dapat kerjaan dengan gampang, Anda mau dapat gaji lebih besar, berarti Anda harus ada sedikit kompetisi dengan orang lain.
Dan otomatis kalau misalnya nih ya, ada yang mau kerja di perusahaan yang sekarang saya kerja, atau yang kayak tadi Mitsubishi UFJ, Anda bilang Anda cuma punya N2. Bukannya mereka nggak mau rekrut Anda, karena itu di dalam kantor semuanya bahasa Jepang. Dan kalau kita cuma punya level N2, nggak bisa komunikasi. Ya, sama aja lah, saya rasa kayak orang Jepang ya, misalnya dia kerja di Indonesia, sedangkan lingkungannya itu semuanya orang Indonesia, dan yang bosnya itu orang Indonesia juga. Mana mau orang Indonesia rekrut orang Jepang ini, kalau dia nggak bisa komunikasi. Kecuali orang Jepang ini memang punya satu skill yang memang harus dia gitu. Baru meskipun dia nggak bisa Indonesia, mungkin akan direkrut. Tapi kalau orang Jepang ini harus bekerja di lingkungan perusahaan Indonesia dengan bahasa Indonesia, apa mau bos Indonesia rekrut orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Atau mungkin dia bisa dikit-dikit, ada yang mau? Nggak mau. Kenapa? Capek komunikasinya. Daripada rekrut orang Jepang, mendingan gue rekrut orang Indonesia. Iya, benar, capek. Orang Indonesia. Nah, ini di Jepang juga sama. Nanti yang ada info kamu. Ya. Ini kan tadi saya bilang saya tinggal di Jepang udah 20 tahun. Ini percaya nggak percaya, sampai sekarang saya masih belajar bahasa Jepang. Setiap hari saya baca koran. Ada saja kata yang nggak saya ngerti. Begitu saya nggak ngerti, langsung saya periksa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah. Jadi itu benar-benar harus belajar. Karena ini bukan bahasa kita. Ya mungkin ada faktor umur juga. Mungkin saya dulu pernah tahu katanya, tapi akhirnya lupa. Akhirnya saya selalu periksa. Selalu periksa. Kenapa? Karena mau nggak mau, di kantor saya itu semuanya orang Jepang. Nggak semuanya sih ya. Memang ada kira-kira 10, kayak 5% ada orang asing, orang Amerika, atau apa, tinggal pakai bahasa Inggris. Tapi yang lainnya boleh dibilang semuanya bahasa Jepang. Jadi kalau kita nggak punya certain level, nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi, orang juga malas deketin kamu atau ngajak kamu diskusi untuk ya melakukan proyek baru atau apa. Oh iya, itu benar. Iya. Itu benar banget. Jadi jangan pernah sampai kayak, waduh, saya nggak mau N1. Atau misalnya ini ada lagi, kemarin ya kebetulan teman saya punya keponakan. Jadi dia mau datang ke Jepang, mau tinggal di Jepang. Tapi dia takut bahasa Jepang. Jadi memang sekarang di Jepang itu banyak sekali universitas yang kasih kurikulum dalam bahasa Inggris. Jadi teman saya ini keponakannya itu mau masuk ke universitas yang dalam bahasa Inggris. Tapi dia mau setelah lulus kerja dan tinggal di Jepang. Jadi benar-benar kontradiksi. Kamu belajar di Jepang tapi nggak mau pakai bahasa Jepang, tapi mau kerja di perusahaan Jepang. Nah jadi ini siapa yang mau rekrut kamu gitu ya? Kecuali perusahaan itu memang butuh orang yang cuma bahasa Inggris. Mungkin ada, tapi chance-nya itu kecil. Hai, Ojikan des atau Gofun, Mohitotsu onegaishimasu. Ada yang mau bertanya lagi selain Rei? Maaf ya. Papa Sensei. Hai. Maaf ya nggak buka video, nggak apa-apa ya, malu. Ini hanya sedikit menambahkan saja mengenai pertanyaan tadi yang Mas tadi yang tentang N2 itu susah apa enggak sih gitu ya. Itu pertanyaannya mungkin poinnya. Terus saya pikir sih Shojiki Mashito memang muzukashi. Memang muzukashi karena apa, udah tahapnya itu seperti tadi kata kata sensei yang kita tuh harus mulai level up, misalnya baca koran juga bukan baca yang sederhana ya, misalnya ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, bla bla bla, itu udah harus mau ditelan gitu. Tapi apakah tidak bisa lulus? Bisa, buktinya saya punya teman anak SMK lulusnya N2, otodidak. Tapi kalau ditanya, apa sih kata kunci dia? Dia pelajari semua buku-buku N2 yang Mondaishu itu, dia pelajari satu-satu, dia ya kalau nggak ngerti dia nanya, segala macam, sampai sepertinya ketika dia ujian N2 itu seperti kayak gini, pas buka soal, aku udah tahu nih harus kemana gitu loh. Karena dia udah saking terbiasa melihat soal N2 itu dengan banyak buku gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau N2, N1 sekalipun bisa kok. Ketika saya lulus N1 dulu pun sebenarnya dibilang apakah saya menguasai bahasa Jepang 100%, jelas enggak ya, kita kan gaikokujin gimana pun gitu. Betul. Tapi kalau kita ambil buku banyak, belajar buku yang ada tips-tipsnya, nanti ketahuan tanpa kita paham satu esai itu tuh kita tahu ini tuh pertanyaannya untuk mana, jawabannya tuh biasanya sudah tahu gitu. Dan waktu itu saya lulus sampai 2 kali sih gitu. Jadi karena tahu tips itu gitu. Nah, tapi bukan hanya tips ya yang kita kita kuasai. Namanya juga noryoku ya. Berarti kan capability kita, kemampuan kita. Jangan sampai kita pegang N2 tapi ngomong kita nggak bisa. Jangan sampai kita N2 tapi kita biasanya nerjemah komik misalnya gitu. Bukannya komik buruk, tapi
kita sudah berbeda gitu. N2, N1 itu udah luar biasa ya penguasaannya. Jadi kalau memang pengen banget N2 gitu, ya memang belilah buku-buku. Kalau kita nggak tahu kan kita ada grup nih gitu yang JLPT, yaitu tinggal dibongkar aja situ ini jawabannya apa gitu. Kalau menurut saya itu, jadi pasti bisa kalau menurut saya. Karena sudah banyak buku-buku, benar kata Sensei tadi, bukunya tuh udah yang kayak apa, tinggal mau baca apa enggak. Kadang-kadang kita kalau beli buku tuh nggak mau beli buku yang ada penjelasannya, males bacanya gitu. Atau kemampuan baca memang kurang gitu. Nah, mungkin bisa dijadikan program di JLPT juga misalnya. Untuk membedah soal-soal misalnya gitu. Yang seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi biasa mungkin kendalanya kayak kanji ya. Jadi kalau N1 itu harus kuasain 2000 kanji. Ya, kalau misalnya Anda N2 itu harus kuasain 1000 kanji. Benar. Itulah kurang lebih perbedaan levelnya ya. Iya, itu benar susah. Ya. Oke. Tapi ini sebenarnya nggak susah. Banyak asal banget. kita rajin aja, asal rajin tulis berulang kali. Itu siapa saja bisa. Saya aja bisa, pasti Anda bisa. Ya, itu dulu saya waktu di Indonesia tuh kerjanya ya setelah pergi ke sekolah pulang langsung main biliar sampai malam. Kerjanya kayak gitu setiap hari. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? 1-2 pertanyaan terakhir 2128, 2 menit lagi. Yuk, saya mau nanya. Jangan, tujuan gue ngadain ini supaya ini gila men, baru datang makin ajib. Oke. Ini bahasa Jepangnya apa nih Tong? Kalau kayak begini. Gotsugo shugi, semau-maunya. Gotsugo shugi. Dia bilang itu die hard, lebih baik terlambat daripada tidak. Saya salut dengan orang-orang seperti itu. Oke, ini bagus nih. Ini bagus ya. Ini positive thinking namanya ya. Ini orang seperti ini yang bisa maju. Jadi apapun jangan negative thinking. Nanto kanaru. Harus positive thinking ya. Yuk, ada yang mau nanya? Sekalian di sini tuh udah saya berterima kasih banget kepada rekan-rekan. Jadi gunakanlah waktu untuk bertanya. Kenapa kalau nggak nanya rugi? Karena terutama ini latihan bukan bahasa pengertiannya language-nya doang, tapi juga harus latihan. Karena otot telinga dan otot pendengaran dan otot bicara itu sangat berbeda. Jadi silakan berbicara dalam bahasa Jepang. Bagaimana? Ada yang mau nanya? Sensei. Hai, dozo Akira-san. Mau nanya, tapi pertanyaannya nggak tahu nih penting atau nggak. Cuma penasaran aja sih sebenarnya sama Sensei Johnny Sensei itu namanya kok nama YouTube-nya Inabo Kenka itu kenapa bisa ngasih nama Inabo Kenka? Ina tuh Indonesia, Boken itu perjalanan nih kalau nggak salah ya. Jadi Boken itu kan berpetualangan. Iya. Terus K itu orangnya. Jadi Bokenka itu petualangan. Oh. Ina itu Indonesia. Nah, kenapa saya kasih nama ini? Ini Petualang ternyata gitu kan. Iya, jadi kenapa saya kasih nama ini? Ternyata di Jepang sekarang tuh banyak sekali anak-anak Indonesia. Dan saya kaget ternyata anak-anak Indonesia, karena saya sebenarnya ya merasa malu juga karena saya kerja di kantoran. Tapi teman-teman yang lain, wah mereka benar-benar punya jiwa bisnis ya. Ada yang buka restoran, ada yang tadi yang saya bilang Raja Tempe, terus ada yang buka toko Indonesia. Jadi saya sangat tertarik dengar cerita perjalanan mereka karena mereka tuh dari nol semuanya, dari nol. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tolong intip di channel saya. Itu saya ada interview ada sampai 5 atau 6 orang gitu ya. Jadi ada yang buka restoran nasi Padang lagi. Ada yang buka restoran nasi Padang. Oh ini saya benar-benar salut ya. Terus ada yang buka restoran Jawa di kota Toyota. Nah itu mungkin teman-teman bisa ngintip. Hebat sekali ya. Anak-anak Indonesia di sini ternyata lebih punya fighting spirit-nya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya yakin teman-teman kalau bisa sampai ke Jepang nggak bakalan homesick. Nasi Padang aja bisa makan loh di Jepang sekarang. Nggak apa-apa. Nah, ternyata kalau kalian ke YouTube-nya Miyabi, kemarin dia baru bikin review tentang restoran Indonesia di Tokyo, nggak salah, Surabaya, Bali, nggak salah nama restorannya. Boleh kalian mampir ke situ juga. Tapi ingat, jangan lupa datang ke YouTube-nya Inabo Kenka dan juga Papa Sensei. Sekalian promo mas gue. Iya tuh, harus. Ya, ada lagi pertanyaan? Papa Sensei belum ngomong lagi nggak? Hai, Nanska. Mengenai bagaimana jalan ke Jepang mungkin ya, yang adik-adik mungkin khawatirkan. Kalau kata saya sih, amari shogaku ini kodawarazu
日本語学校行ったり、そうですね、研修の道もあったり、だから皆さんなんかもう少し自分に楽にすればどうかなと思って。Karena kalau udah nyampe di sana, itu justru shogakinya banyak banget gitu loh. Betul. Dibanding di kita tuh banyak banget. Saya aja dapat shogaki banyak sampai pernah kayak merasa kayak orang kaya karena biasa susah hidupnya di sana. Betul. Nah, terus kalau kata saya justru ya yang seperti jenis yang saya alami, saya juga mungkin sebagian dari itu, bahwa kalau kita tuh baito itu, saya bisa bilang sama teman-teman, baito kamu itu justru nanti yang akan membuat kamu jadi sesuatu di masa depan. Karena apa? Betul. Kalau di dunia penerjemahan, klien kita orang Jepang itu paling suka kalau orang Indonesia bisa bahasa Jepang plus pernah di sana. Karena apa? Kita tuh belajar shaka ya, kita belajar bermasyarakat. Pola pikirnya orang sana tuh seperti apa. Saya bukan menganggap orang yang dapat beasiswa nggak bagus, tapi biasanya beasiswa itu ada pakem-pakemnya ya, misalnya nggak boleh baito, misalnya gitu. Terus kalau menurut saya bahasa Jepang mereka juga rata-rata kurang terasa, mungkin Jeroma bagian yang berbeda ya menurut saya gitu. Tapi justru dengan kita bersusah-susah ini justru nikmatnya, manisnya tuh nanti tuh tinggal manen gitu loh kalau menurut saya gitu ya. Jadi selain berpikir soal shogaki, buka jalan yang lain gitu ya menurut saya. Emang sih mungkin modalnya kadang mahal ya. Nihongo Gakko sekarang 50, 70 juta. Mungkin karena kita resesi melulu ya rupiah ini menurut saya. Padahal yang dibayar itu aja gitu. Tapi dengan yang kita lakukan itu nanti terbayarnya luar biasa, plus-plusnya tuh nanti gitu ya, terutama kalau adik-adik pengen kerja nih di perusahaan Jepang gitu ya, bahasa Jepang kamu kalau di kuliahan nggak akan dapet, harus di masyarakat gitu. Saya justru bisa belajar membedakan kasko marimasa dengan arigato gozaimasa itu justru bukan di tempat belajar begitu, tapi di lapangan gitu. Jadi mudah-mudahan semua adik-adik yang di sini bisa nyampe sana ya dengan cara apapun yang tentunya halal gitu ya. Betul. Oke, ini pertanyaan dari Tara. Sensei, maaf tanpa suara karena di sini rada bising. Saya mau bertanya, skill pekerjaan apa yang paling dicari di Jepang yang lumayan gajinya? Apa nih Sensei? Oh, ini ya banyak sekali ya. Kalau sekarang ya otomatis kalau benar-benar mau gaji yang sangat tinggi itu AI. Ya, kalau benar-benar mau gaji yang tinggi sekali. Atau kalau misalnya di bagian kayak financial itu investment banker. Jadi tergantung kamu bidangnya apa gitu, tergantung. Oke, yang terakhir ada yang mau nanya? Satu pertanyaan. Pertanian. Oh banyak, ini kalau yang kayak pertanian sih banyak sekali. Jadi yang penting itu sampai ke Jepang dulu, Siapa? Nggak kedengeran gue. Itu di chat. Kaigo itu untuk jaga orang tua banyak sekali, betul. Jadi gini, bagi rekan-rekan yang mau TG, bagi rekan-rekan yang mau Tokutei Gindo, itu nggak apa-apa. Banyak yang sukses kok, termasuk saya rasa Japin Sensei ya, Japin Sensei lewat IM kalau nggak salah. Betul nggak Sensei? Iya. Nah, jadi jangan takut. Sensei, Hai, dozo. Enggak sih, cuman mau ini aja sih, cuman kayak ngomong aja gini. Mudah-mudahan sih saya bisa berharap bisa ketemu sama Sensei di Nagoya, karena kebetulan bulan Februari ini nanti saya ada di Nagoya gitu. Oh. Mari kita bikin janji, kita makan nasi Padang. Boleh sih. Soalnya kayak yang tadi dibilang, ya saya emang kebetulan juga kerjanya nanti sebagai kaigo. Kamu di mana sekarang? Kamu masih di Jakarta? Kaigo? Enggak Sensei, saya apa sih yang datang ke Jepang via corona Sensei. Jadi sekarang masih di karantina di Tokyo. Oh, udah di Tokyo. Terus jadi nanti kerjanya di mana? Udah Sensei. Udah nyampe. Kerjanya di Tokyo atau nanti di Nagoya? Saya udah nyampe tanggal di Nagoya Sensei. Oh, nanti kerjanya di Nagoya. Oh, oke. Wah, kalau gitu nanti ya mari kita ketemu ya. Main ke Nagano lah. Ya. Bukan ketemu aja, nanti saya traktir makan nasi Padang. Welcome. Boleh Sensei. Sebentar, ini ring ada. Siap Sensei, siap. Oke. Udah ya, karena waktunya sudah ini, gue nggak enak nih dengan narasum gue. Doain supaya makin banyak orang yang mau menginspirasi datang ke warung kita, ngobrol bareng di masa, ya supaya kita makin, bukan cuma belajar bahasa, belajar tadi berbudaya menurut Novi Sensei, dan kita juga
sekian sendiri dari Johnny Sensei, banyak banget yang lu bisa ambil ketika lu nyampe di Jepang. Yang penting mau berusaha. Adik-adik kelas saya waktu zaman saya mau ke Jepang, saya ada 600 orang, bertempur tuh cuma dapat 2 orang. Sekarang saya dengar 10 orang pun nggak ada yang mau, coy. Nggak ada yang mau pergi ke Jepang. Karena katanya it's a weird country. Itu negara aneh dan mereka nggak mau nginep di sono. Jadi sekarang sampai proyeknya pun cuma seminggu doang di sono. Padahal gue waktu aku terima beasiswa itu 80.000 yen per bulan, itu tuh dapat asrama juga tinggal bayar 20.000 yen, terus sama uang kuliah semua gratis dan semua gue bisa part time job lagi. Di pulang ke rumah tuh bisa beli laptop, bisa beli bayar kuliah, bisa beli motor. Nyesel juga sih jadi nggak jalan-jalan, tapi lumayan ada dapet cewek Cina sama cewek Korea, lumayan deket-deket dikit lah ya. Jadi ini kerekam nanti kedengaran istrinya gimana nih? Gue udah ngomong sama istri gue. Oh ini ya, Universitas Negeri Manado. Oh. Nah, oke. Jadi kayak gitu, jangan menyerah mimpinya. Terus usaha. Oke, sekarang yang terakhir semua dada-dada boleh buka kamera dan dada-dada aja boleh? Oke, jangan. Kyo omade, namaskara sama deh. Oke ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, sensei. Otsukare Sayonara. Mata ne. Bye-bye. Bye.